Masih ada ya Bu ya? Banyak. Ya, terima kasih. Aman, kata Ibu mau berapa? Tenang, stok kita masih banyak. Oke, Ya. tenang deh Berarti saya. nanti kalau gue kerepotan, aku Boleh, taruh aja boleh. Aku kasih. Loh, aku pikir mau butuh juga ternyata dititipin ke sini. Titipin ke sini. Prita. Tapi ngomong balik lagi nih ya soal Iya, THR. iya. Di saat kita terima THR. Kan banyak banget tuh orang-orang yang menjadikan ajang penerimaan THR ini sebagai ajang kita mewujudkan keinginan dan cita-cita kita, dalam arti keinginan punya gadget baru, keinginan untuk liburan, keinginan untuk misalnya beli apalah tas branded gitu. Boleh nggak sih kayak gitu? Ya boleh ya. Iya. Namanya kita kerja, gitu pada saatnya kita dapat sesuatu penghasilan, gitu Iya pastinya boleh dipakai untuk memenuhi keinginan kita. Karena sebenarnya keinginan itu kan tadi yang membuat kita jadi semangat bekerja, betul nggak? Betul, itu bisa memotivasi kan. Tapi Betul. tapi kuncinya juga harus bisa mengkontrol kan. Kita tuh bukan mengelola penghasilan, Iya. tapi kita tuh mengelola pengeluaran kita. Yap. Karena penghasilan tuh given, tergantung gimana perusahaannya mau kasih. Iya, Tapi iya. kalau pengeluaran itu kita yang kontrol sendiri. Benar-benar. Iya, jadi intinya sih gini, oke, Ji. oke. Jadi kalau misalnya memang masih ada sisa, lalu mau dipakai senang-senang, monggo aja. Monggo. Tapi jangan lupa bahwa senang-senang itu nggak cuma hari ini, tetapi juga nanti buat masa depan, masa pensiun dan lain-lain. Iya. Oke, nah kalau soal mudik nih, gimana nih? Dicatat dulu ini transportasinya mau pakai apa. Kalaupun misalnya mau pakai kendaraan untuk transportasi ke kota tempat tujuan, bisa nggak kita rame-rame? Jadi alih-alih mungkin cuman isinya 2 orang satu mobil, 2 orang satu mobil, ini Bisa digabung. 30. Ya, ya. Betul, digabung jadi satu. Oke. Itu biasanya akan lebih efisien. Terus kita juga perhitungkan berapa lama kita di sana, kalau bisa itu uangnya diamplopin. Ya. Nah, di situ memang kuncinya kita harus berani untuk mengendalikan. Oke. Jangan sampai misalnya Lebaran cuma 1 tahun sekali, biasanya kan semua orang seperti Iya, itu. iya, iya. Terus THR cuma setahun sekali. Jadi Mumpung gitu ya. mumpung begini kita harus berbagi dengan sesama. Boleh berbagi dengan sesama asal pulangnya nggak bawa utang. Jadi memang ada benarnya pos-posan ini dibikin persen, bukan nominalnya berapa Yes, rupiah. betul. Jadi memang kayak gini, pos urusan lebaran, which is ada kue kering, apa segala macam, itu kan tadi udah masuk semuanya 50%. Kita sesuaikan tuh ya. Betul. Bukan yang dananya sekian, oh jadi bisa membengkak, bisa habis tuh 100% Iya. THR. Memang betul harus dikontrol. Tadi balik sih, lagi iya ke sih. yang disampaikan ke Mbak Prita soal mudik gitu ya. 2 tahun lalu saya ceritain saya mudik nih, saya mudik ke kampung halaman saya udah siapin tuh Mbak Prita, masukin ke amplop semua. Jadi dikasih nama, kemudian pada saat ketemu dengan mereka udah langsung, oh namanya Andi. Oh, udah beres, langsung. udah beres. Memang karena kita ini negara berkembang Iya. ya, kemudian memang penduduk dengan jumlah penduduk yang luar biasa besar, kemudian infrastruktur dan lain-lain. Saya lihat bahwa konsumtivism itu masih lumayan tinggi tuh di karyawan pekerja. Ya, jadi kalau udah dapat THR tuh rasanya ini tambahan lagi nih, nggak ada posnya, ini kayak sesuatu yang harus kita habiskan hari ini gitu ya. Jadi saya melihat perilaku seperti ini masih ada saja. Tapi memang sekarang ini cenderung sudah lebih berkurang lah. Khususnya kalau di perusahaan saya, kita selalu punya semacam bukan warning lah, semacam attention kepada karyawan bahwa hey, lebih bagus dimasukkan untuk dana pensiun di masa Iya sih, depan. benar. Kemudian ingat, hidup bukan untuk hari ini saja, Iya. tapi juga masa depan. Nah kalau misalnya investasi, ini gini THR mau kita pakai buat investasi, bisa juga kan ya? Bisa sekali, apalagi tadi nyambung untuk dana pensiun itu Iya. sesuatu hal yang misalnya gini, aduh investasi itu bosan ya karena kita nggak langsung menikmati sekarang. iya. Nah akhirnya biasanya aku selalu bilang ya udah kita investasi untuk dana pensiun kita karena kita yang karyawan, Iya. kita itu pasti pensiun loh. Iya. Suka nggak suka, usia 55 tahun itu sudah masuk usia pensiun. Iya. Jadi pada saat kita sekarang nih dapat additional income berupa THR dan kita sudah pakai untuk yang urusan lebaran, itu alangkah baiknya kalau kita pakai untuk urusan pensiun kita kelak Yep. gitu. Ya, dan dana pensiun ini saya pikir luar biasa ya, bisa sangat membantu kita karena kita nggak hanya bergantung kepada yang saat ini ada, misalnya uang pensiun yang memang disiapkan oleh perusahaan dan oleh kita berdasarkan kontribusi, tapi juga kita harus siapkan lagi pos-pos yang lain yang nanti Iya, akan iya. bisa menunjang kita, karena pada saat pensiun di usia 55 keinginan untuk konsumtifnya masih tinggi, tapi ternyata sumber penghasilan tidak ada. Jadi betul tadi teorinya Mbak Prita, bukan masalah penghasilannya saja yang harus di-manage, tapi masalah pengeluarannya. Iya. Sehingga dana pensiun di masa depan nanti, belum lagi dengan inflasi,
belum lagi dengan banyak hal yang terjadi, kita nggak pernah tahu 20 tahun lagi dari sekarang itu seperti apa kan. Ngomongin soal investasi, sebaiknya sejak kapan sih kita berinvestasi? Sedini mungkin ya. Sejak sekarang, apalagi untuk para karyawan yang bentar lagi akan dapat THR itu, Momen ini yang jadi pas. momen yang pas Iya. untuk mulai investasi. Exactly. Dan it's never too late ya. Kalau dia bilang ya udahlah udah telat, anakku juga udah kadung 2, udah kadung 3, kayaknya udah Enggak, pokoknya udah telat deh aku harus. investasi. Itu udah harus dari sekarang, harus sekarang. mulai dari sekarang. Nah, investasi untuk dana pensiun itu pastinya juga harus disesuaikan kan. Jadi harus cari yang jangkanya itu juga jangka untuk panjang gitu. Iya. Emang penting banget ya, satu juga nih ya dari obrolan ini ya. Kita harus mengingat bahwa yang paling utama adalah kita mengutamakan kebutuhan, bukan keinginan. Betul nggak? Itu dia kata kuncinya. Pasti. Ngomong-ngomong kok suamiku belum pulang ya? Iya nih, aku Coba-coba iya nih. macet begini loh kalau bulan puasa Iya. kayak begini kalau udah mau buka. Coba ya, iya sih. Masih jauh mah. Kayaknya dari tadi Mas Ardi nih Masih siang. sahurnya kurang. Dari tadi udah minta teh manis. Terus sekarang udah bayangannya mau buka. Enggak, teh manis di sini legend banget loh. Iya. Legend epic banget loh. Paling enak teh manis. Nggak, saya tuh- Gulanya beda gitu. Enggak masalah Mas, yang paling enak di rumah saya tuh air putihnya Mas. Oh, air putihnya ya. Oh iya, aku ingat. Air putihnya. Bentar ya Mas, saya telepon Iya, suami iya. saya ya. Ini dari tadi ngejar-ngejar buka puasa, jangan-jangan emang pada puasa setengah hari kali ya.